Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novida Fitriani dengan NIM 1872350003 dari Prodi Pendidikan Ekonomi mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Sri Winarsi, Magister Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami dan menganalisis prinsip pembiayaan dalam transaksi ekonomi syariah. Memahami dan menganalisis prinsip pembiayaan dalam transaksi ekonomi syariah melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang membedakan ekonomi syariah dari sistem keuangan konvensional. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang ada dalam pembiayaan syariah beserta penjelasannya. Yang pertama, larangan riba atau bunga. Riba adalah tambahan atau bunga yang dikenakan pada pokok utang. Dalam Islam, riba dilarang keras karena dianggap eksploitasi terhadap peminjam. Setiap transaksi keuangan yang mengandung unsur bunga dianggap tidak sah. Sebagai gantinya, sistem syariah menggunakan pembagian resiko dan hasil berdasarkan bagi hasil atau profit and loss sharing. Yang kedua, ada larangan gharar, yaitu ketidakpastian. Gharar artinya merujuk pada transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi tinggi. Ekonomi syariah melarang transaksi yang tidak jelas atau tidak transparan seperti kontrak yang tidak memiliki spesifikasi yang jelas mengenai objek atau harga. Kemudian yang ketiga ada larangan maisir atau perjudian. Maisir adalah kegiatan spekulatif atau perjudian yang mengandung unsur ketidakpastian dan resiko tinggi. Ekonomi syariah menghindari semua bentuk spekulasi dan perjudian karena dapat merusak tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Yang keempat, ada prinsip keadilan dan kesetaraan. Setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi dalam transaksi. Yang kelima, ada pembagian risiko atau risk sharing. Dalam pembiayaan syariah, risiko dalam keuntungan dibagi secara adil antara para pihak yang terlibat. Bentuk kontrak seperti mudharabah atau kerjasama usaha dan musyarakah kerjasama modal digunakan untuk mencerminkan prinsip ini, di mana semua pihak berbagai dalam keuangan dan risiko usaha. Yang keenam, ada keuntungan berdasarkan nilai nyata atau aset backed financing, yaitu pembiayaan syariah harus didasarkan pada aset nyata dan nilai instruksi. Setiap transaksi harus terkait dengan aset fisik atau layanan yang nyata, bukan sekedar spekulasi atau nilai fiktif. Yang ketujuh adalah transparansi dan kejujuran. Setiap transaksi dalam ekonomi syariah harus dilakukan dengan transparansi penuh dan kejujuran. Informasi mengenai produk, harga, dan syarat-syarat transaksi harus disampaikan secara jelas kepada semua pihak yang terlibat. Yang kedelapan adalah larangan menjual barang yang tidak dimiliki. Kenapa? Dalam prinsip syariah, seseorang tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki atau dikuasai. Semua transaksi harus jual beli harus melibatkan barang yang sudah ada dalam kepemilikan penjual. Instrumen pembiayaan syariah. Yang pertama, kita mengetahui yaitu ada mudharabah. Yaitu, apa sih mudharabah? Mudharabah adalah kerjasama bisnis antara pemilik modal atau rabbul mal dan pengelola usaha mudharib.
Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Sebagai contoh, seorang investor atau Rabbul Mal menyediakan modal 200 juta kepada seorang pengusaha yaitu Mudorib untuk membuka usaha restoran. Keuntungan dari usaha restoran tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan, misal 60% untuk investor dan 40% untuk pengusaha. Jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian hanya ditanggung oleh investor selama bukan karena kelalaian pengusaha. Yang kedua ada musyarakah, yaitu kerjasama antara dua atau lebih pihak yang menyertakan modal untuk usaha bersama dengan pembagian keuntungan sesuai proporsi modal yang disertakan dan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal. Sebagai contoh, dua orang investor sepakat untuk mendirikan usaha properti. Investor A menyumbang modal sebesar 300 juta dan investor B menyumbang modal sebesar 200 juta. Keuntungan dan kerugian usaha dibagi berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Yang ketiga ada murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang diinginkan. Pembeli tahu berapa harga barang dan berapa keuntungan penjual. Sebagai contoh, seorang pengusaha ingin membeli mesin produksi baru seharga 100 juta. Bank Syariah memberi mesin tersebut dari pemasok dan menjualnya kepada pengusaha dengan harga 110 juta. Harga pokok plus margin keuntungan. Dengan pembayaran secara cicilan selama 12 bulan. Yang keempat adalah ijarah, yaitu transaksi sewa-menyewa di mana pemilik barang menyewakan barang kepada penyewa dengan imbalan sewa yang disepakati. Sebagai contoh, seorang pengusaha menyewa peralatan konstruksi dari perusahaan leasing syariah untuk proyek pembangunan gedung selama 12 bulan dengan biaya sewa 10 juta per bulan. Yang kelima adalah istisna, yaitu transaksi pemesanan barang dengan kriteria tertentu, di mana pembeli meminta produsen untuk membuat barang sesuai pesanan dan spesifikasi yang diinginkan. Sebagai contoh, seorang kontraktor menerima pesanan untuk membangun sebuah rumah dari seorang klien dengan spesifikasi tertentu. Klien membayar uang muka sebesar 50 juta dan sisa pembayaran akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pembangunan rumah. Dan yang terakhir adalah salam, pembelian barang dengan pembayaran di muka dan menyeluruh, dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Sebagai contoh, seorang petani menjual hasil panen padi sebesar 10 ton kepada seorang pedagang dengan harga 5 juta per ton. Dan pedagang membayar tunai seluruh harga padi di muka. Panen akan diserahkan oleh petani kepada pedagang dalam waktu 3 bulan. Mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pahala jariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.